Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Ramadan, NPM 19735013, Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Lampung. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara perhitungan data hasil survei menggunakan alat waterpass dengan metode double stand. Ya, langsung saja kita masuk ke data hasil pengukurannya. Seperti ini datanya, bisa kita lihat ini adalah bentuk form pengukuran waterpass menggunakan double stand. Nah, pada pengukuran waterpass double stand perlu kita ketahui yang diambil hanya benang tengah saja, benang atas dan benang bawah tidak diambil, karena pada waterpass double stand ini kita hanya menghitung beda tinggi saja. Nah, seperti ini bisa kita lihat datanya seperti ini. Langsung saja kita ke soal. Yang pertama, hitung beda tinggi antar patok. Yang kedua, hitung beda tinggi antar patok P0 dan P4. Yang ketiga, jika elevasi P3 100,8 mdpl, hitung elevasi P0 dan P4. Yang keempat, gambar profil penampang jika jarak antar patok 4 meter. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nomor 1, menghitung beda tinggi antar patok. Beda tinggi bisa kita tuliskan delta H, karena ini patok 0 dan 1, kita tuliskan delta H01 kedudukan 1 sama dengan rumusnya adalah BTX min BTX plus 1. Kita masukkan angkanya 0,513 min 1,513 sama dengan min 1 meter dengan data yang dimasukkan pada kedudukan 1. Kemudian delta H01 kedudukan 2, datanya juga yang dimasukkan adalah data yang di kedudukan kedua. Begitupun sampai dengan patok yang berikutnya, sama dengan BTX min BTX plus 1 sama dengan 0,813 min 1,813, hasilnya min 1 meter. Kemudian untuk delta H12 kedudukan 1 dengan rumus yang sama, BTX min BTX plus 1 sama dengan 1,513 min 1,313, hasilnya 0,2 meter. Kemudian untuk delta H12 untuk kedudukan 2 sama dengan BTX min BTX plus 1 sama dengan 0,93 min 0,743 sama dengan 0,21 meter. Untuk delta H23 patok 2 dan 3 maksudnya kedudukan 1, rumusnya sama, yaitu BTX min BTX plus 1 sama dengan 1,653 min 1,213, hasilnya 0,44 meter. Kemudian untuk delta H23 patok 2 dan 3 kedudukan 2 sama dengan BTX min BTX plus 1 sama dengan 1,053 min 1,613, hasilnya min 0,56 meter. Untuk delta H34 kedudukan 1 sama dengan BTX min BTX plus 1 sama dengan 1,013 min 1,763, hasilnya min 0,75 meter. Untuk kedudukan 34, untuk patok 34 kedudukan 2, delta H34 sama dengan BTX min BTX plus 1 sama dengan 0,853 min 1,613, hasilnya min 0,76 meter. Nah, ketika sudah kita hitung semua beda tingginya, maka beda tinggi antara kedudukan 1 dan kedudukan 2 itu kita rata-ratakan. Nah, untuk delta H01 rata-rata, maka hasil dari delta H01 kedudukan 1 ditambah dengan delta H01 kedudukan 2 dibagi 2, hasilnya min 1 meter. Begitu pula dengan delta H rata-rata 12 ketika ditambahkan dan dibagi 2, hasilnya 0,205 meter. Dan untuk kedudukan
23 delta H rata-ratanya hasilnya min 0,06 meter. Dan untuk delta H 34 rata-rata hasilnya min 0,755 meter. Nah, untuk nomor 2 kita menghitung beda tinggi antara P0 dan P4. Delta H04 dengan rumus sigma 0 sampai 4H, maka sama dengan, bisa kita terjemahkan rumusnya adalah delta H rata-rata antara kedudukan 1 dan kedudukan 2 tadi, antara P0 dan P1 sampai dengan selanjutnya di rata-ratanya kita tambahkan semuanya, maka akan seperti ini: min 1 ditambah 0,205 ditambah min 0,06 ditambah min 0,755. Hasilnya beda tinggi antara P0 dan P4 adalah min 1,61 meter, dalam artian karena ini min adalah turun. Oke, selanjutnya jika elevasi P3 100,8 mdpl, hitung elevasi di P0 dan P4. Nah, untuk elevasi bisa kita tuliskan Z. Untuk elevasi di P0 Z0. Nah, untuk elevasi di Z0 itu sama dengan elevasi 1 dikurangi delta H01 rata-rata. Nah, kan untuk di elevasi 1 belum kita ketahui, maka kita mencari di elevasi 2 untuk mencari di elevasi 1 dan 0. Nah, karena di elevasi 2 juga belum diketahui dan yang diketahui adalah di elevasi 3, maka kita cari di elevasi di P2. Z2 sama dengan Z3 min delta H23 rata-rata, hasilnya 100,8 min 0,06, hasilnya 100,86 mdpl pada P2. Kemudian setelah kita ketahui, maka kita bisa mencari di Z1, maka Z1 sama dengan Z2 min delta H12 rata-rata sama dengan 100,86 min 0,205 meter, hasilnya 100,655 mdpl pada P1. Nah, untuk pada P0 Z0 sama dengan Z1 min delta H01 rata-rata sama dengan 100,655 min 1 sama dengan 101,655 mdpl. Nah, kemudian untuk di Z4, karena Z4 itu paling terakhir dan tidak ada setelahnya, maka rumusnya berbeda sedikit. Di Z4 sama dengan Z3 ditambah delta H34 rata-rata, hasilnya 100,8 ditambah min 0,755, hasilnya 100,045 mdpl. Nah, ketika kita sudah cari untuk nomor 4, gambarnya seperti ini. Maka ketika kita gambar menggunakan AutoCAD kan seperti ini. Ini P0, P1, P2, P3, dan P4. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk gambarnya. Bentuk gambar profil penambangnya seperti ini. Bisa kita lihat, ini tingginya 1,655, 0,655, 0,860, 0,800, dan 0,045. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum.
tumor.